Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah, semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Sampailah kita hidup makin gede, tua, sepuh. Diperingatkan lagi dalam Al-Quran, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan berserah diri. Ternyata dalam perjalanan hidup itu banyak yang akidahnya lepas, banyak yang akidahnya goyah, sampai pada saat baru lahir dikasih tahu kita kondisinya, sampai diingatkan ayatnya itu jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Bukan meninggallah kalian dalam keadaan Islam, kan beda antara jangan meninggal loh kecuali dalam keadaan Islam dengan meninggallah kalian dalam keadaan Islam. Ada beberapa kategori murtad keluar daripada agama Islam. Yang pertama, murtad fi'liyah, keluar dari Islam yang dilakukan karena perbuatan. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak ngucap apa-apa, walaupun hatinya tidak ada niat apa-apa, itu masuk ke dalam kategori murtad fi'liyah, keluar dari Islam karena perbuatan. Atau ada orang yang mengucapkan, meragukan tentang keesaan Allah, meragukan tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diucapkan atau tidak di batinnya tidak dikerentek, dan tidak pernah menyembah selain Allah, tapi ngomong bahwa umpama ada orang mengatakan ada Allah selain zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya, itu namanya murtad fi'liyah, murtad qauliyah, mohon maaf. Ada juga orang yang ngomong enggak, berbuat enggak, tapi hatinya ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya murtad qalbiyah atau murtad batiniyah. Maka kita harus benar-benar menjaga hati kita, lisan kita, perbuatan kita, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyebabkan kita keluar daripada ajaran Islam. Beda antara musyrik dengan kufur. Kalau musyrik itu mengakui Allah, tapi mengakui adanya Tuhan selain Allah, namanya musyrik, menyekutukan. Jadi menganggap percaya adanya Allah, tapi juga percaya terhadap adanya makhluk Allah yang dijadikan Tuhan. Orang-orang zaman dulu jahiliyah percaya terhadap Allah, tapi mereka juga percaya adanya Tuhan Lata, Uzza, dan Tuhan-Tuhan lainnya. Makanya zaman dulu kalau kita baca sejarah,
di Ka'bah itu dikelilingin oleh berhala-berhala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, juga menyembah selain Allah. Itu namanya musyrik. Kalau kufur itu ada macam-macam. Ada kufur terhadap zat Allah, tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, yang biasa kita kenal dengan ateis itu, nggak ada Tuhan. Jadi semuanya itu ya karena perbuatan sendiri. Yang kedua, kufur terhadap keesaan Allah. Kayak tadi, mengakui adanya Tuhan selain Allah, atau Tuhan bukan satu, bukan esa. Yang ketiga, yang mungkin juga kadang kita lakukan ini, kufur terhadap nikmat Allah. Di dalam ayatnya kufur juga namanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, seandainya kalian mengingkari Allah Subhanahu wa taala, terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat atau hisab atau balasan dari Allah sangat pedih. Maka dalam bab tauhid ini sangat sensi. Tidak boleh kita mengkafir-kafirkan orang tanpa jelas kita melihat perbuatan orang. Ini yang sekarang terjadi kan, gampangnya orang mengkafirkan sesama umat Islam. Padahal mengkafir lil muslim wa huwa kafir. Siapa orang yang mengkafirkan sesama umat Islam, maka kafirnya akan balik kepada orang yang mengkafirkan. Benar-benar kalau kita tidak tahu, tidak bisa mengatakan bahwa oh ini keluar dari Islam, itu tidak bisa. Nah, ini sekarang yang sering terjadi, sesama umat Islam saling sesat menyesatkan, saling bid'ah membid'ahkan. Yang lebih parah yaitu saling kafir mengkafirkan sesama umat Islam, sama-sama pegang Al-Quran, sama-sama sholat, gara-gara yang furu'iyah saja, gara-gara yang cabang-cabang saja sudah mengatakan oh ini kafir, ini kafir, ini kafir, dan lain sebagainya. Padahal itu sangat-sangat privasi antara orang itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan Allah itu mempunyai 20 sifat. Salah satu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mukhalafatu lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau masih ada orang mengatakan Allah bertempat, karena memang ada ayat umpama ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu di aras, itu bukan berarti Allah berada di aras. Kalau ada ayat yadullah, tangan Allah, bukan berarti Allah mempunyai tangan seperti kita. Semua yang masih kita angan-angan, semua yang masih kita bayang-bayang, semua yang ada pada makhluk ya Allah, pasti itu bukan Allah. Maka Allahu maujudum bila makan, Allah itu ada tanpa tempat. Kalau masih mengatakan ada orang, kok Bapak belum melakukan ini, tunggu nanti di atas, tunggu yang di atas. Kan kadang ada orang mengatakan tunggu yang di atas gitu ya. Itu hakikatnya bukan Allah di atas itu, tapi maksudnya adalah tunggu zat yang maha tinggi. Waduh, Allah berarti di langit dong. Kadang kalau kita doa, kenapa kita doa itu tangannya ke atas? Atas itu as-sama huwa kiblatud doa. Langit itu kiblatnya doa. Kalau kita sholat menghadap Ka'bah, berarti kiblatnya sholat adalah Baitullah Ka'bah. Bukan berarti Allah ada di Baitullah. Kalau kita berdoa, bukan berarti Allah ada di langit. Tapi kalau kita sholat menghadap Ka'bah, karena memang Ka'bah itu kiblatnya orang sholat. Kalau kita berdoa mengangkat tangan, memang as-sama atau langit itu kiblatnya kita berdoa. Mudah-mudahan Allah menjaga keislaman kita sampai kita meninggal dunia dalam keadaan muslim, dan akhir ucapan kita
la ilaha illallah, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka orang itu akan masuk surganya Allah. Maka kita pada saat mau tidur sempatkan, di samping baca doa-doa yang biasa kita baca, akhiri ucapan kita dengan mengucapkan la ilaha illallah. Syukur-syukur tambah Muhammadur Rasulullah. Karena banyak orang yang pamit tidur ternyata paginya sudah tidak bangun. Jadi siapapun yang akhir ucapannya la ilaha illallah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.